Oke, di sini bahan yang pertama nih ya. Ini saya pakai merica ya. Ini mericanya merica yang masih utuh, yang masih buletan. Ini saya pakai 2 sendok teh ya. Ini sama ketumbar, ini udah campur sama ketumbar teman-teman ya. Dan untuk ketumbarnya itu 1 sendok teh saja ya. Jadi sebenarnya nggak usah pakai ketumbar juga nggak apa-apa ya. Ini di sini saya kasih 1 sendok teh dan mericanya 2 sendok teh. Dan di sini saya haluskan secara manual saja teman-teman ya. Jadi saya ulek supaya nantinya aroma bumbunya itu tambah sedap ya, atau lebih sedap. Karena kalau dihaluskan dengan blender itu menurut saya kurang sedap ya, lebih sedap kalau diulek secara manual saja. Dan ini usahakan nguleknya harus benar-benar sampai halus atau sampai lembut ya, untuk merica dan ketumbarnya ya teman-teman ya. Dan ini bahan yang selanjutnya saya pakai bawang putih, dan untuk bawang putihnya usahakan pakai bawang putih yang cutting ya, atau bawang putih cutting itu dia lebih sedap aromanya ya. Dan biasanya itu harganya juga lebih mahalan sedikit. Nah biasanya teman-teman kalau misalkan belum tahu bahan cutting apa bawang putih cutting itu yang gimana, beli saja kalau di pasar, ngomong sama penjualnya minta yang bawang putih cutting ya. Itu untuk bawangnya tadi saya pakai 150 gram ya teman-teman ya, atau 1,5 ons. Dan selanjutnya saya pakai kemiri juga. Ini untuk kemirnya sama ya, banyaknya 1,5 ons ya. Di sini saya ulek juga ini secara manual saja ya. Dan ini mohon maaf juga nih suaranya agak berisik ya teman-teman, soalnya ini kan wajar, maklum saja ini di pinggir jalan jualannya teman-teman ya. Dan bikin videonya juga langsung di warung pecel lele Cak Parmin ya. Lalu saya tambahkan jinten ya. Untuk jintennya itu sepucuk sendok teh saja ya, nggak usah terlalu banyak-banyak untuk jintennya. Dan selanjutnya saya pakai juga biji pala ya. Jadi untuk biji palanya juga nggak usah terlalu banyak, sedikit saja. Dan dihaluskan juga nih ya, pokoknya ini harus benar-benar sampai halus ya teman-teman ya, jangan sampai masih ada yang kurang halus ya. Dan bahan selanjutnya saya pakai udang rebon ya, ini atau udang yang udah dikeringkan. Di sini saya pakai 25 gram saja ya. Untuk bahan-bahan segitu tadi untuk udang rebonnya 25 gram saja. Dan ini saya ulek juga secara manual ya, sampai halus pokoknya nih teman-teman ya, usahakan sampai halus. Oke, dan ini bahan selanjutnya, ini saya pakai kunyit. Untuk kunyitnya saya pakai 3 jari atau 1 on ya teman-teman ya. Ini saya potong atau saya iris supaya nanti lebih gampang kalau dihaluskan. Dan selanjutnya ini jahenya sama saya pakai 1 on juga, dan lengkuas. Dan untuk lengkuasnya itu setengah on saja ya. Lalu bawang merah saya pakai 150 gram ya. Dan ini lalu saya tambahkan air putih ya. Dan ini maaf nih ya sebelumnya, ini yang bahan yang ini saya blender dulu ya, karena kalau diulek ini lebih susah kalau masih mentah seperti ini ya. Ini mau saya blender dulu agak kasaran ya, nanti baru kita campur, kita haluskan secara manual dengan bahan-bahan tadi ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tanya kok nggak langsung diulek ya, Cak ya. Soalnya kalau yang bahan ini untuk kunyit, jahe, lengkuas kan susah kalau diulek secara manual ya. Nah ini baru dicampur dengan bahan yang tadi ya teman-teman ya. Ini udah saya campur tadi ya, dan mohon maaf juga tadi pas penyampuran juga nggak ke video ya, kesalahan teknis tadi. Jadi ini tadi bahan yang diulek sama yang di blender saya jadiin satu ya. Lalu saya ulek lagi secara manual biar aromanya lebih sedap ya. Ini sampai benar-benar tercampur bahan yang di blender dengan bahan yang diulek secara manual ya. Jadi seperti ini ya, teksturnya harus benar-benar sampai halus dan tercampur ya. Dan selanjutnya ini mau saya tumis dulu ya untuk bumbunya ya. Ini untuk penumisannya ini saya pakai sedikit minyak saja ya teman-teman ya,
supaya nanti kelihatan kalau udah matang itu dia akan mengeluarkan minyak ya teman-teman ya. Untuk bumbu-bumbunya ini akan mengeluarkan sedikit minyak. Kalau kita minyaknya sedikit kelihatan pas keluar minyak ya. Dan ini usahakan pas proses menggorengnya itu ya, atau menumisnya ini dengan api sedang saja ya, agak kecilan dan sering diaduk ya, sampai benar-benar bumbunya itu berubah warna menjadi agak kecoklatan ya, hitam kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang lebih harum atau sedap ya teman-teman. Pokoknya ini harus benar-benar diaduk-aduk terus ya teman-teman ya. Karena kalau bumbu soto itu kurang matang, dia akan mengurangi juga itu rasa kesedapannya ya, atau aromanya. Jadi ini usahakan sampai benar-benar matang dan warnanya itu berubah menjadi coklat ya, coklat kehitaman. Jadi usahakan dengan api sedang saja atau api agak kecilan ya. Dan ini biasanya saya bumbu segini aja kadang memerlukan waktu setengah jaman lebih ya, hampir 1 jam lah. Dan biasanya kalau bumbu lebih banyak, kalau misalkan ukurannya itu pakai takaran setengah kilo atau 1 kilo, itu bisa sampai hampir 2 jam itu dengan api sedang saja itu. Diaduk-aduk sampai mengeluarkan aroma yang lebih sedap teman-teman ya. Nah ini kan warnanya udah berubah ya, agak coklat agak kehitaman ya. Ini tandanya ini bumbu udah matang teman-teman ya. Ini udah bisa dipakai langsung untuk membuat soto ya, bisa dicampurkan air yang udah mendidih jadi kuah soto ya teman-teman ya.